Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yosua. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7. Kitab Yosua pasal 7. Kita baca mulai dari ayat yang ke-5. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Jebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya, dan berkatalah Yosua, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang ku perintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpah. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu." Sampai di sini. Saudara, kita kerap kali menjadi orang Kristen selalu bertanya-tanya. Sebabnya apa, saudara? Sebab di dalam kehidupan kekristenan, kita kerap kali Kristen kita ini, percaya kita, ibadah kita, lebih banyak dipengaruhi oleh orang Kristen yang lain, hamba Tuhan, daripada kita pribadi dengan Tuhan. Kita kerap kali percaya akan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita lihat orang Kristen yang namanya lebih lama Kristen, yang namanya lebih mengenal Alkitab, yang namanya sudah menjadi tua-tua atau majelis atau pendeta, berbuat yang kita tidak suka atau melanggar firman, kira-kira itu membuat kita mundur enggak? Sebabnya apa kok membuat kita mundur? Sebab kita melihat, kita mempunyai pendapat, kita mempunyai anggapan bahwa orang itu sudah lebih baik daripada kita, kok masih begini. Lebih mengenal Yesus, kok begini. Saudara, kita kerap kali rugi karena apa? Karena kita punya pandangan yang salah. Mengapa saya berani katakan itu? Karena saya sendiri dulu tak kepingin jadi orang Kristen. Kenapa? Sebab saya kecewa. Dari kecil kecewa lihat orang Kristen yang namanya sudah membawa firman Tuhan. Nah itu. Apa
Apa yang dibawa di atas mimbar belum tentu dilakukan oleh orang itu. Setelah saya sendiri menjadi hamba Tuhan dan mengerti, Tuhan berkata kerap kali pada waktu pertama kali saya diundang oleh Tuhan, dipanggil Tuhan, Tuhan berkata, jangan lihat orang lain. Tidak ada orang yang baik kecuali Yesus. Masuk surga, tidak gandeng-gandengan. Saudara mau? Kamu lihat orang lain yang kamu turuti, pendeta, ternyata dia tidak masuk surga. Saudara mau? Tidak masuk. Kalau ditanya, tidak mau. Tapi tidak sadar bahwa perbuatanmu ternyata mendorong menggandol sama mereka. Maka dari itu kita harus mengalami secara pribadi. Kalau engkau tidak mengenal secara pribadi cara berpikirnya dan bertindaknya Tuhan, saudara tidak akan sanggup setia. Tapi kalau engkau sudah mengenal pribadi dia, tidak urusan sama orang lain. Kenapa? Karena engkau sudah tahu bahwa Tuhanmu itu luar biasa. Turun. Nah, hari ini saudara, kita perhatikan ayat-ayat yang tadi kita telah baca. Bangsa Israel ini perang untuk merebut tanah Kanaan. Nah, yang diperangi ini kota Ai ini cuma kecil. Maka Yosua mengatakan kepada orang-orang tua-tua, berkata, tidak usah banyak-banyak, sedikit saja, 3.000 orang cukup. Yosua sendiri tidak turut perang. Karena kotanya terlalu kecil. Sebabnya apa? Setelah mengalahkan Yeriko. Yeriko itu bentengnya itu 4 kereta berjejer bisa. Toh roboh, apalagi ini kota Ai-nya kecil. Nah, kita kerap kali saudara, kalau menghadapi masalah yang kecil, karena kita sudah biasa menghadapi masalah yang berat, kita kerap kali mandeng enteng. Padahal, saudara, kita menyadari, orang berjalan jatuh itu karena kerikil atau kena batu yang gede? Hah? Nah, tapi kok kenapa kalau kita melihat masalah kecil, sepele. Orang dulunya punya benjolan sedikit, pikirin, oh enggak apa-apa. Setelah diperiksa dokter, dibelek dan kanker. Nah, baru cari Tuhan siang malam. Waktu dipegang bilang, enggak apa-apa. Kita kerap kali menganggap remeh. Karena apa? Karena kita belum tahu akibatnya. Demikian juga pada waktu Yosua dia menghadapi kota Ai, dia menganggap kecil, tidak ada artinya. Saudara, kalau kita menghadapi masalah yang sekecil apapun, kalau kita tidak mengikut sertakan Tuhan, akibatnya parah. Banyak orang, banyak hamba Tuhan berkata gini, sembarang-barang kok tanya Tuhan. Kalau ngadepi perkara yang gede baru tanya. Itu justru kesalahan orang Kristen. Kebalikan sama saya. Kalau saya, perkara yang sepele, yang kecil, yang tidak ada artinya pun saya tanya Tuhan. Sebabnya apa? Sebab kita kerap kali jatuh karena sepele. Suami istri ribut itu karena perkara gede atau perkara sepele? Sepele. Salah ngerti. Maksudnya ini saya alami sendiri. Untungnya saya sudah dikasih tahu Tuhan. 3 bulan sebelum terjadi, pada waktu ayah dan ibu saya masih hidup, saya di SMA, sebelum hal itu terjadi, saya sudah diberi mimpi oleh Tuhan. Ini saudara. Kalau hidup kekristenan kita melekat kepada Tuhan, apapun yang akan terjadi, saudara dan saya diberitahu. Sebab itu firman Tuhan yang berkata,
Tuhan tidak bisa tidak memberitahukan. Karena apa? Karena dia bergaul karib dengan kita. Kalau kita bergaul karib kita sebagai seorang sahabat, ada enggak hal yang dirahasiakan? Tidak ada. Sahabat karib. Diomong tidak? Isi hati ini diomong tidak? Betul? Kira-kira sahabat karib sama suami istri itu erat mana? Harusnya suami istri wong dikatakan suami istri itu satu. Sahabat karib itu satu enggak? Tetap dua dong. Tapi kenyataannya orang banyak ngomong sama sahabatnya, tapi sama istrinya sama suaminya enggak ngomong. Betul? Betul? Kenapa? Kenapa? Kok enggak ngomong kenapa? Sebab dosa. Kalau ngomong malah ribut. Kalau ngomong sama sahabatnya, ya ribut. Kenapa? Sama-sama. Tak setel. Ya toh? Ini saudara. Maka dari itu saudara, Tuhanmu ini, dia maha tahu dah. Hah? Jadi perlu ada sesuatu yang kamu sembunyikan enggak? Enggak toh? Tapi kenyataan kamu hidup dengan Tuhan jujur atau sembunyi-sembunyi. Iren bilang, dulu sembunyi-sembunyi, sekarang jujur. Kita kerap kali sama Tuhan gak jujur, saudara. Kenapa? Karena kita mau menutup-nutupi dosa-dosa kita. Lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Kalau saudara dan saya selalu bergaul karib dengan Tuhan, pasti engkau diberitahukan dan tidak akan terjadi peristiwa yang membawa celaka ini. Kalau engkau akan menghadapi, itu harus. Kita masuk ke dalam padang belantara, kita masuk dalam masalah, kita masuk dalam kesesakan, kita masuk dalam persoalan, itu hidup di dalam dunia tidak mungkin tidak ada masalah. Betul? Tapi kita akan dapat mengatasi. Ini saya alami. 3 bulan sebelum terjadi, saya diberi mimpi. Di situ ada bulan, di situ ada matahari. Saya bilang, loh, kok aneh sih Tuhan? Situ bulan, sini matahari. Jarang sekali toh, bulan sama matahari saat kelihatan dua-dua itu kan jarang. Nah, lalu matahari sama bulan ini saling mendekati. Nempel. Setelah nempel, saya lihat darah ngocor. Nempel, darah. Dan saya kaget. Kok berdarah? Langsung Roh Kudus berkata, cepat sembahyang. Saya di situ, saya panggil saudara-saudara saya, lutut, cepat sembahyang. Supaya bulan sama matahari ini kembali ke tempatnya. Kalau tidak, hancur karena keluar darah. Mereka sembahyang, minta Tuhan, tolong kembalikan kedudukannya ini di tempatnya masing-masing. Balik. Setelah itu, saya kaget. Saya bangun dari tidur, saya renungkan tidak bisa tidur. Karena kesan yang demikian itu tidak pernah hilang kalau dari Tuhan. Apa sih Tuhan? Kok ada aneh-aneh? Apa anak gerhana bulan? Kok ada darah itu ada apa? Lalu Tuhan mengingatkan firman Tuhan. Yusuf pada waktu dia mimpi, bulan dan matahari dan 11 bintang menyembah Tuhan. Kaget aku. Oh berarti bulan sama bintang, bulan sama matahari ini perumpamaan buat ayah dan ibu. Oh, ada apa Tuhan? Bapakku sama ibuku. Nanti satu saat mereka ketemu ngomong-ngomong, lalu terjadi pertengkaran dan hatinya
luka. Hanya dengan doa anak-anak, ayah bundamu kembali ke kehidupan semula. Nah, saya dari kecil memang sudah dipilih Tuhan di antara keluarga. Papaku sendiri enggak percaya kalau saya kerap kali itu Tuhan bicara itu, papaku dulu enggak percaya dulu. Nah, lalu akhirnya saya ngomong sama adik-adik, siap-siap. Papa sama mama nanti satu saat mesti terjadi pertempuran. Dan kalau kita tidak berdoa, pasti terjadi perceraian. Nah, pas saya pulang hari libur, papa sama mama ini tidak ada keributan. Baik, mulus semuanya. Nah, lalu ngajak makan sama saya. Jadi papa, mama sama saya makan. Adik-adik juga pada makan, saya bilang, yuk makan, ayo makan. Pada waktu makan gini ini berhadapan loh saudara, Pak Ibu sama ayah saya. Saudara tahu? Gurau. Oh gini. Bapakku itu sama piring langsung dipecah jadi dua, cerai hari ini. Karena kan jadi merosot. Aku sampai gini, loh. Ini tadi kan gurauan toh. Kok bisa jadi ini tersinggung sampai ucapnya cerai hari ini. Mama orangnya juga jangan dikira ibuku itu lembut, enggak, keras. Cerai ya cerai. Jadi sana maju sini maju, piring dipecah, dua-dua dipecah. Makanan ditumplak lah, saya jadi gini loh. Langsung saya bilang, Tuhan, apa-apaan ini? Tuhan bilang, bukankah aku sudah beritahukan 3 bulan yang lalu? Oh ini. Saya langsung gitu. Wah. Saya langsung manggut-manggut. Oh ini orang tua-tua baik ya. Saya bilang. Wah, tak ada karuan. Wah akhirnya dua-dua ini ribut masuk kamar. Dua-dua siap koper. Wah, anaknya yang kecil-kecil nangis semuanya. Wah, saya kumpulin ke kamar yang lain. Ini di dalam kamar masih ribut ini. Sambil ngambilin pakaian ini, moto koper ini. Mulutnya tidak berhenti dua-dua. Wes, kayak nostalgia yang lama-lama diudal semua. Sing sana jahat, yang ini menyakiti hati. Sebab ibu saya itu dulu kaya, ayah saya itu miskin. Wah, jadi modal kata Jakarta. Habis itu apa? Ibu saya kawin sama ayah saya itu karena apa? Padahal ibu saya itu dulu sudah punya tunangan. Sebab ayah saya ini teman main ibu saya. Teman akrabe. Jadi meskipun sudah tunangan, kalau main sama papa saya. Akhirnya tunangannya cemburu. Ibu saya bilang, ya beneran. Aku tak kawin deh. Lah ini diudal semua saudara. Saya kumpulkan adik-adik, saya bilang, jangan nangis. Bukankah Tuhan sudah ngomong 3 bulan yang lalu? Ya, terus bagaimana? Yuk, sembahyang. Setelah saya sembahyang Tuhan, kami sudah melakukan berdoa. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Ini bulan dan matahari kembali. Udah, bayang mantap. Garis ke belakang dipakai. Aku punya kakak perempuan 1. Kakakku perempuan juga turut. Ayo semua di belakang. Saya yang ngomong. Wah, kumpul rumah. 9 orang bayangin. Oh, anaknya 9 no. Belum kawin semua. Wah, masuk kamar. Jadi tak kamar itu muntel. Kalau itu nangis gitu. Wah, aku tidak nangis, aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Saya jadi kayak anak itu belum pernah saya ngomong sama papa mama seperti orang tua. Jadi saya ini kayak orang tua sampai bilang, kamu orang tua lagi. Sampai kalau saya ingat saya ketawa aja. Kenapa? Lalu kok berani itu ada kuasa, ada wibawa itu bukan saya, saudara. Oh ini sedang gawat kok.
Saya bilang, kamu orang tua tidak bertanggung jawab. Lihat ini anakmu 9. Apa kamu kira kamu mau jadi anakmu? Ini kan gara-gara karena kamu kawin kita keluar toh. Isa dua-dua itu ngongok. Pikirnya, anakku dari mana ini kok kurang ajar ya? Saya bilang, silahkan cerai. Dan kami 9 anak, tidak ada yang turut papa, tidak ada yang turut mama. Karena kamu orang tuanya tidak bertanggung jawab. Biar dunia lihat, ini loh ada orang tuanya yang tidak tanggung jawab. Saya marahin luar biasa. Mau bertobat apa tidak? Saya bilang, kalau tidak jangan harap kumpul dengan 1 anak sekalipun. 9 semuanya tidak ada yang mau turut ayah itu. Dua-dua nangis. Bisa nangis. Terus papaku bilang, ya sudah kamu 2. Mama bilang, nangis. Lutut, 2-2. Wah. Lalu 2-2 berlutut, anak itu nyembayang sih. Dan saudara tahu sejak itu tidak terjadi perceraian sampai kepada meninggalnya semua rukun sampai akhir hayatnya. Saudara tahu. Kalau saudara tidak mengalami secara pribadi pertolongan daripada Tuhanmu, saudara tidak akan percaya bahwa Yesus hidup. Kita kerap kali cuma sekedar dengar. Tuhan hebat banget. Tapi bagaimana? Praktekkan. Di dalam kesulitanmu, sebut Yesus, tolong. Lepas dia ke jalan Tuhan. Tapi kerap kali kamu berkata apa? Perkara kecil. Tuhan itu perkara kecil itu ikut campur. Saya tadi ketemu seorang ibu. Ibu ini sedang cinta sama Tuhan. Betul Pak, Tuhan tuh ngomong. Perkara kecil apa kok? Tuhan tuh ngomong ya Pak. Iya. Dia dikasih dompet sama saudaranya. Dompet itu dari luar negeri. Dia sayang sekali sama dompet itu. Lalu dia pergi ke toko sama suaminya. Pergi ke mana ini? Yang toko-toko yang baru, yang bagus dulu, yang sekarang ada expo dulu. Siapa yang mau? Nah, Plaza. Nah, di sana dia. Nah, pada waktu dia pergi Tuhan sudah ngomong, Tuhan, dompet itu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mau masuk lift. Pikir-pikir kalau di lift yang jalan sini kan banyak orang. Kalau lift tertutup kan sedikit. Masuk. Tuhan masih ngomong masuk lift sama suaminya. Ini Tuhan bilang dompet. Dipegangi loh sama dia. Tapi nggak apa-apa. Ini pun ada uang 3 orang. Wong pakaiannya bagus-bagus gini. Ya moto. Demikian keluar lift. Tuhan bilang dompetmu sudah hilang. Waduh, dompetnya hilang. Dikejar. Dikejar wong lift dan nutup gak ketemu. Saya bilang, aduh Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Mengapa Tuhan biarkan? Karena hatimu melekat sama dompet. Kamu priwat sayang sama dompetmu, makanya setan itu tahu yang diincar itu. Tapi aku sudah peringatkan, kok kamu tidak nurut? Iya ya Tuhan. Saudara, perkara kecil. Maka dari itu kita harus belajar. Apapun yang saudara dan saya hadapi, selalu tanya. Yosua pada waktu dia menghadapi kota Ai, dia tidak bertanya kepada Tuhan, kapan, bagaimana caranya. Dia anggap itu sepele, gampang. Pada waktu dia menyerang Yeriko, dia bertanya. Dia tidak menyerang, diam, nunggu Tuhan. Sampai Tuhan berkata, kelilingi kota Yeriko. Setiap hari 1 kali sampai 6 hari, hari ke-7, 7 kali.
Tiup nafiri. Tembok diriku akan roboh. Ini loh saudara. Ini hidup kekristenan. Saudara dan saya sudah diberikan Roh Kudus ini penolong. Tetapi kok tidak pernah kok mintai tolong. Nanti deh sudah kecepet baru tolong. Nah, Tuhan ini bagaimana? Nah, biasanya tak ajar ya, tidak mau ya. Saya ini yang kecepet ya, sudah rasain lah. Kalau tidak gitu ya tidak kapok. Nah itu. Banyak orang Kristen kalau sudah kecepet, cari persekutuan siang malam, doa puasa. Tapi kalau tidak ada apa-apa, doa puasa. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Nanti kalau sudah kena masalah, waduh, Pak, itu doa puasa sih Pak. Loh, puasa ya kamu, aku bukan potong. Kok enak, aku bukan setengah mati. Mau diajari tidak nurut toh. Saudara, kita harus belajar. Apa akibatnya? Yosua menganggap itu sebagai pemimpin, dia menganggap itu sederhana. Ternyata Tuhan berkata apa? Karena ada dosa, maka aku tidak akan bisa menolong kamu. Setan menurut dosa-dosamu yang menjadi penghalang antara aku dan engkau. Dan akhirnya bagaimana saudara? Tuhan biarkan. Tetapi apa yang sebetulnya Tuhan itu mau? Kalau engkau berbuat dosa, kalau ada keluargamu berbuat dosa, kalau ada satu orang di dalam keluarga itu yang dekat kepada Tuhan, pasti diberitahu. Apapun yang akan terjadi, pasti diberitahukan. Karena Tuhan tidak ingin menghukum anak-anaknya. Tuhan tidak ingin anak-anaknya menderita. Tetapi Tuhan ingin cepat bertobat. Karena Tuhan merencanakan yang indah di dalam hidup kita, bukan yang jahat. Coba perhatikan. Apa yang Tuhan akhirnya katakan? Lihat di dalam ayat yang ke-12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpah. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahnya. Lalu, bangunlah. Kuduskanlah bangsa itu dan katakan. Kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok, pagi, kamu harus tampil ke muka. Suku demi suku ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka. Kaum demi kaum dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan tampil ke muka. Keluarga demi keluarga yang ditunjuk Tuhan harus tampil ke depan. Saudara perhatikan. Kenapa kok Tuhan mengatakan besok suku demi suku, kaum demi kaum, keluarga demi keluarga menghadap. Tuhan akan menetapkan. Saudara tahu kenapa begitu? Kenapa kok Tuhan tak langsung bilang akan keluarga itu yang mencuri, dia yang mencuri. Kenapa tidak ditutup langsung? Kenapa kok dikumpulkan dulu seluruh? Saudara, Tuhan itu luar biasa bijaksana. Seandainya Yosua mengumpulkan bangsa itu kan sudah jelas mau mencari orang yang salah toh. Kira-kira akannya sudah dengar tak? Sudah. Waktu Tuhan mengumumkan lalu Yosua mengumumkan semua kumpul. Waktu Yosua mengumumkan gitu, akan langsung bilang, itu aku. Aku berbuat salah. Aku saja. Tidak usah susah-susah. Saya yakin pasti Tuhan mengampuni dan tidak sampai keras sekali hukuman itu. Sebab Tuhan bilang apa? Kalau barang itu tidak dimusnahkan, Tuhan kan tidak ngomong kan?
Yang nyuri dimusnahkan. Enggak ada. Tuhan cuma ngomong barang. Maksudnya apa? Supaya pada waktu diumumkan kaum demi kaum menghadap kepadaku, itu supaya Akan ini supaya barangnya diserahkan, itu saja yang dimusnahkan. Tapi Akannya bandel. Padahal Akan yang mencuri ini, dia sudah melihat kuasa Allah, dia melihat sendiri Allah hadir, Allah berbicara, tapi mereka tidak takut. Dan apa akibatnya, saudara? Kita lihat di dalam selanjutnya, pada waktu keesokan harinya, lalu ayat yang ke-19, berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau berbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat, perhatiin saudara, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shekel perak, dan sebatang emas yang 50 shekel beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Saudara, akhirnya tetap ketahuan dah. Ketahuan toh? Akhirnya akan ngaku dah. Ngaku. Saudara, kenapa? Dia sudah tahu aturan itu, dia sudah tahu mujizat, dia sudah tahu kuasa Allah, dia sudah tahu bahwa maha kuasa Allah itu dan tidak bisa disembunyikan. Mengapa dia masih berani ngambil? Karena dia melihat dan ingin. Di dalam 10 hukum, hukum yang 10 bilang apa? Jangan kamu ingin. Ingin apa? Nah, tapi saudara bisa lepas enggak? Orang lain punya pakaian bagus. Wih, hati ya? Kepingin enggak? Orang lain punya rumah bagus. Kepingin enggak? Orang lain punya istri. Enggak. Banyak yang diam-diam ingin. Makanya saya kerap kali kalau sama istri saya itu saya gurau terus karena tidak pernah ribut sekarang, dulu tukang ribut. Sudah berpuluh-puluh tahun saya tidak pernah ribut. Tapi dia yang ribut, bukan ribut sama saya, ribut sama berat badannya. Dia bilang, kok mekar terus? Yalah, mekar ben, tidak apa-apa. Oh, aku suamimu yang tidak pernah mau kepingin kue langsing kok. Repot aku bilang. Langsing sakit-sakitan. Iya dah. Diet. Dia sudah bilang gini, mah aku angot loh. Maya angot. Loh, dia diet kue maya angot. Terus aku sing ngurusi angot terus kue langsing. Orang lain yang nikmati ngapain? Aku sih bukan susah-susah. Lebih baik lemu, seneng, ya dah. Aku sing nikmati dibanding orang lain aku minum. Ini loh saudara, kita itu kerap kali hanya jatuhnya karena apa? Ingin, betul? Terus terang coba, wanita-wanita ini kerap kali kan alasannya kan nakal. Kan aku kalau bagus, suamiku bangga. Nonsen. Kamu yang bangga dewek. Betul ya? Suami sih bangga apa dia mau luar dalamnya ketahuan no. Bangga. Ditutup-tutupi kan orang lain yang tidak lihat. Kita ditutupi sampai 100 kali tendel-tendel ya ketok. Wah, memang asal ini gitu.
Jadi saudara, kita harus belajar. Karena itu firman Tuhan. Jangan kamu ingin. Ya, apakah berarti lalu kita ini nggak boleh punya keinginan? Boleh, kalau nggak gitu, kamu robot. Tapi belajar dari firman. Yang kamu dan saya inginkan, yang Tuhan siapkan, berikan, kehendaki. Loh. Saya juga ingin, saya dulu kontrak rumah itu selalu saya kontrak. Tetapi istri saya bilang, ya, salah punya rumah dewek daripada kontrak terus ini rugi. Dia bilang, oh ya, ingin boleh. Saya bilang, kalau kamu ingin rumah, doa dong. Ya yuk, sekarang mulai sembahyang, Tuhan, kami minta rumah. Loh. Ingin sama minta, beda enggak? Beda. Kalau kamu minta, tergantung dari yang beri. Kalau kamu ingin, karemu dewek. Jadi kalau saya bilang, oke, kita minta. Tuhan, kita minta rumah. Lalu Tuhan berkata, ya sudah. Iya. Diberi. Nah, setelah diberi, persekutuan. Persekutuan selama 17 tahun. Kalau kita mau persekutuan, nggak enak kayak gini, rumahnya Arianto gini. Persekutuan, tinggal masuk. Udah. Kalau mau persekutuan, kamar saya jadi gudang. Karena kursi tamu sembarang mesti masuk kamar, sampai saya tidak bisa tidur. Kalau sudah selesai, orangnya pulang, keluarin kabeh. Angkat-angkat 17 tahun. Satu saat, kita tidak pernah minta lagi. Satu saat Tuhan bilang, bisa, rumahmu bongkar. Apa Tuhan? Aku sudah melihat kelelahanmu. 17 tahun nyingkirin barang-barang kayak gitu. Cukuplah Tuhan. Tidak, bongkar. Bawah buat persekutuan, atas buat rumah tinggal. Saya bilang, biayanya Tuhan, nanti aku sediakan. Loh, itu ingin atau diberi? Diberi. Lalu pada waktu mulai saya ditawarkan, saya bilang, oke Tuhan, oke. Saya tawarkan istri saya, wah, puji Tuhan. Aku ya kepengen punya rumah bagus. Dah, rencanakan semuanya jadi karena anugerah Tuhan. Jadi bukan berarti saudara dan saya tidak boleh punya kepengen, boleh. Tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang menjadi jatah kita. Itu yang kita dapat nikmati. Kalau belum jatah, tidak usah. Jadi, kepingin, tidak datang-datang. Bisa tidur tidak? Kebayang-bayang terus tidak? Terus akhirnya gampang jengkel tidak? Terus gampang ribut tidak? Siapa yang bikin? Goro-goro kepingin. Kenapa saudara sama saya jadi orang berdosa? Gara-gara hawa kepingin dulu. Buat larangan. Betul? Jadi ibu-ibu hati-hati gara-gara kamu. Sebab dari sananya itu memang sudah ada bawaan. Kenapa? Karena ternyata suami itu tidak bisa nolak. Yang Adam sudah tahu itu barang larangan. Dikasih buah. Adamnya matu Hawa itu ngasih tahu nggak kalau itu buah larangan? Aku mau. Kenapa? Kenapa kok mau? Sebab Adam itu lemah terhadap istrinya. Gak bisa nolak.
Hawa kurang ajar. Dimanfaati. Timbang aku sendirian yang jatuh dalam dosa sekalian. Jadi ibu-ibu harus sadar, kalau kamu ini penolong, dan kamu harus sadar, suamimu itu lemah. Jadi sebetulnya yang pegang kendali dunia ini siapa? Hah? Wanita. Orang presiden, laki-laki. Kepala rumah tangga, laki-laki. Tapi sebetulnya kendali ini siapa? Kita naik kereta, yang nyeret siapa? Kuda. Kendali ini siapa? Kusire. Kita kerap kali banyak dari bahwa wanita ini pegang peranan. Makanya terus terang saudara, kalau engkau mau belajar firman Tuhan, kamu akan menjadi berkat dan tiang buat keluargamu. Sebab itu saya alami sendiri. Saya dulu diktator, segala-gala saya kalau ngomong sama istri saya, perempuan tunduk sama laki-laki. Istri saya tidak pernah bantah. Tapi dia pintar. Dia pintar. Kalau saya marahin, apa yang dia lakukan? Tidak ngomong. Air matanya keluar. Sambil sembahyang. Lapor sama Tuhan. Nah, ternyata saya tuh dulunya tidak tahu saudara kalau punya kelemahan. Dan ternyata senjatanya di tempat dia. Mantesan Tuhan itu jodohin aku sama dia. Saya kalau lihat air mata dia, kayak orang disiram es. Biarpun marah kayak apa, tidak bisa. Asal lihat air mata dia itu kayak macet gitu. Langsung bilang, diam, bar. Jadi dia lalu tidak pernah bantah, asal saya marah, air matanya turun. Saya sudah tidak bisa ngomong, stop, diam, selesai. Dan dia cuma berdoa. Akhirnya Tuhan yang mengubah saya. Makanya saudara perhatikan, jangan mengubah suami dan anak dengan mulut, tapi ubahkan dengan doa. Pasti berubah. Sebab kuasa dia itu tidak pernah berubah. Saudara diberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong. Dan dia pasti bertindak untuk engkau dan saya. Karena dia mengasihi orang yang mengasihi dia. Tapi kalau saudara tidak cepat bertobat, akibatnya lihat. Akan tidak cepat bertobat pada waktu Allah mengumpulkan kaum demi kaum. Dan saudara perhatikan, kalau kaum demi kaum, itu 12 suku, jumlah orangnya kira-kira 3 juta. Bayangin, ngumpulnya berapa hari itu? Kumpul. Kaum sana, ayo. Nanti aku yang nunjuk. Kaum ini yang kena. Bayangin. Lalu, suku demi suku. Kumpul lagi berhari-hari. Tuhan menantikan akan bertobat. Jadi kalau saudara dan saya ditegur Tuhan melalui satu peristiwa kecil, saudara harus perhatikan, itu teguran Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak menurut, dikasih tambah besar. Sampai rasanya sudah gepeng, baru bertobat. Telat. Bayarnya mahal. Akan bayar terlalu mahal. Sampai akhirnya dia ketangkap. Dia ngaku. Dan apa terjadi? Lihat. Ayat yang ke-24. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Achan bin Serah dan perak dan jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akhor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami,
maka Tuhan pun menyelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Mati semua enggak? Hah? Akibat terlambat bertobat, bayar harga seluruh harta benda dan keluarganya musnah. Maka dari itu saudara, kita kerap kali menjadi orang Kristen. Kalau orang Kristen bilang apa? Kan sekarang zaman anugerah Pak. Perjanjian lama itu sudah enggak. Kalau perjanjian lama itu Allah itu keras. Perjanjian baru ini kasih, diampuni, jangan ketipu. Mengapa Alkitab diberikan perjanjian lama dan perjanjian baru? Sebab Allah mau supaya saudara tahu Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Allah tetap menghukum orang salah, Allah mengasihi, Allah menolong. 3 kali, 3 tahap. Perjanjian lama, perjanjian baru, dan akhir zaman-zaman sekarang Roh Allah Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Allah Kudus. Allah sabar. Pertama kali kaum, suku, dari keluarga. Maka dari itu saudara, kita harus sadar Allah itu adil, tetap berjalan. Tetapi Allah mengasihi. Tetapi Allah mau menolong kalau engkau mau belajar rendah hati dan diingatkan Roh Kudus, segera bertobat. Tidak akan terlambat. Mungkin harta kita saja, barang curian kita yang diminta, tapi tidak nyawa kita. Tapi kalau engkau tidak bertobat, maka dagingmu akan diminta dikorbankan. Asal jiwa selamat. Tapi kalau kamu tidak nurut, akhirnya semua binasa. Maka dari itu kita harus belajar benar-benar akan firman Tuhan. Supaya kita ini peka terhadap apa? Banyak orang kepinginnya peka terhadap suara Tuhan. Kalau saya ngajar peka terhadap apa? Dosa. Saudara dan saya harus belajar peka terhadap dosa. Kalau engkau dan saya peka terhadap dosa, otomatis engkau akan peka akan Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak suka dosa. Karena firman Tuhan yang menjadi penghalang antara aku dan engkau adalah dosa-dosamu. Jadi kalau saudara itu peka terhadap dosa, tidak ada penghalangnya. Peka terhadap Tuhan. Peka, otomatis. Maka dari itu saudara, perhatikan. Kalau kamu ingin langsung berdoa, Tuhan Roh Kudus, ini jatahku enggak, boleh enggak? Kalau enggak boleh, ya enggak apa-apa. Asal kehendakmu yang jadi. Belajar seperti Tuhan Yesus. Maka engkau semua dituruti. Ini saya alami. Saya itu senang naik mobil keras. Saya senang semua yang indah-indah. Tapi pada waktu saya kepingin, Tuhan bilang, kalau kamu aku beri itu, kamu jatuh. Jadi jangan dulu. Sampai kamu mampu menikmati itu. Semuanya akhirnya diberi. Apa yang menjadi keinginanku diberi. Sampai akhirnya sekarang saya bilang, dah Tuhan, aku tidak kepengen apa-apa lagi kok. Kamu kepengenmu apa? Aku tidak kepengen apa-apa. Ya, kalau kamu kepengen apa? Aku kepengen menyenangkan hatimu saja. Lain tidak. Kenapa? Karena aku tahu kalau aku menyenangkan hatimu dia, apa saja kepengenanku dikasih. Nah, saya tahunya ya diajari Roh Kudus, bukan saya. Dan itu yang paling enak. Hidup dengan dia, damai, sejahtera, sukacita, sehat, enak oh, saudara. Cukup, pasti. Cukup. Sampai saya bilang, ya Tuhan, hidup kekristenan itu enak. Gini kok orang-orang gak anu. Belum sampai, Tuhan bilang, gak gampang. Kalau kamu berani menyerahkan, engkau akan mendapat segala-galanya. Tapi satu perkara,
jangan mengingini yang Tuhan tidak kehendaki. Karena hal itu kerap kali menjerat engkau dan membuat engkau jatuh. Belajar menyerahkan semua tangan Tuhan. Belajar rendah hati. Dahulukan dia, maka dia akan mendahulukan kamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Jikalau firman-Mu cukup keras untuk memperingatkan kami, Engkau ingatkan apa yang kami inginkan, yang Tuhan tidak setuju, yang Tuhan tidak kehendaki. Tolong Tuhan Engkau berbicara supaya anak-Mu bertobat, jangan sampai terlambat. Sebab dengan keinginan kami kerap kali kami memperalat Tuhan, kami memaksa Tuhan. Dengan tidak sadar akhirnya kami kecewa dan kami terhilang jiwa kami. Maka dari itu Tuhan, ampuni dan berbicaralah kepada kami. Ingatkan, kalau kami masih tamak, kalau kami masih mengerjakan pekerjaan yang Engkau tidak suka, kalau kami mau menjadi kaya, kalau kami mau mewah-mewah, Tuhan ingatkan kami bahwa semuanya yang Tuhan tidak suka itu justru akan menjerat kami, membuat kami jatuh, membuat kami sombong, membuat kami bangga dengan apa yang ada pada kami, tapi tidak bangga karena kami mempunyai Tuhan. Maka dari itu Tuhan, ampuni kami. Kami mau karena Engkau rencana-Mu indah di dalam kami. Silakan saudara berdoa, berbicaralah dengan Tuhan Roh Kudus, minta pertolongan, mengingatkan apa yang Tuhan tidak suka, supaya jangan saudara jatuh dalam dosa.